Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Asfrian Putra. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang relativitas yang dikemukakan oleh Einstein. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah menonton film Interstellar? Jadi, di film Interstellar dikatakan bahwa waktu di planet yang ingin mereka tuju tersebut adalah 7 tahun, sedangkan waktu di bumi itu hanyalah 1 jam. Bad. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Jadi 1 jam di planet tersebut sama dengan 7 tahun di bumi. Hal ini menjadi masalah karena mereka ingin menyelamatkan umat manusia dari planet bumi yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, perbedaan waktu antara di bumi dengan planet miliar tersebut terjadi karena adanya relativitas. Jadi, apakah relativitas itu? Teori relativitas Einstein merujuk kepada kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan 2 buah postulat. Yang pertama, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Postulat pertama ini didasarkan karena tidak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Contohnya adalah ketika orang yang berada di bumi melihat pesawat yang ada di langit, maka orang yang berada di bumi akan menganggap bahwa yang bergerak itu adalah pesawat tersebut dan dia diam, sedangkan orang yang ada di dalam pesawat menganggap bahwa pesawat yang dia naiki itu diam dan orang yang berada di bumi lah yang bergerak. Itulah yang disebut dengan relatif karena bergantung kepada sudut pandang pengamat yang melihat. Yang kedua adalah cahaya yang merambat pada ruang hampa dengan kecepatan c adalah sama untuk setiap pengamat dan tidak bergantung kepada pergerakan sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Postulat kedua ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu adalah konstan atau tetap dan tidak bergantung kepada pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersianya. Segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Nah, salah satu dampak dari relativitas ini adalah adanya dilatasi waktu. Dilatasi waktu terjadi karena adanya pengaruh kecepatan dan besaran gravitasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ada 2 orang yang bernama Rifki dan Asferian. Rifki berada di bumi, sedangkan Asferian sedang naik pesawat luar angkasa menuju planet antah berantah. Bila Rifki mencatat kepergian Asferian tersebut selama 50 tahun, maka berapa lamakah si Asferian mencatat kepergiannya mengendarai pesawat luar angkasanya? Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus umum dari dilatasi waktu, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut. Langsung aja kita masuk ke rumusnya, yaitu delta T sama dengan 50 dengan asumsi bahwa kecepatan pesawat sama dengan 0,8 C. Kuadratnya sama-sama kita coret, jadi tersisa 1 dikurang 0,64. 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. Maka delta T0 sama dengan 50 dikali 0,6, hasilnya adalah 30 tahun. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk saat ini. Jangan lupa untuk nonton film Interstellar, recommended. Okay, nice see you. Go, 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 go. 7 years per hour here.